Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supranatural. Kali ini jumpa lagi dengan saya Kang Dodo yang coba mengawal kisah, di mana kisah ini adalah kiriman email dan salah satunya yang akan saya bawakan ini. Ini adalah kiriman dari Ibu Sekar dari Kediri. Mari kita ikuti kisahnya. Di usianya yang masih terlalu muda, Sekar terpaksa harus menjadi seorang janda karena ditinggal suaminya, Heru, yang pergi entah kemana, tanpa kabar, tanpa berita. Dan pada saat kepergian Heru itu, Sekar dalam keadaan hamil muda. Dalam kegamangan dan kegelisahan hidupnya Sekar membawa dirinya dan menghibur dirinya sendiri, dan dia berpikir dia harus merubah hidupnya untuk lebih baik dan lebih maju ke depannya. Untuk itu, setelah berpamit dan mohon doa restu kepada orang tuanya, Sekar berangkat ke Bali. Dia mencari kehidupan dan membawa kehidupannya untuk bisa berubah lebih baik. Di Bali dia langsung bertemu dengan Dewi. Karena memang mereka sudah berjanjian. Dewi adalah sahabat Sekar yang satu kampung, juga teman SD-nya, sekolah SMP, SMA, sampai mereka lulus kuliah. Mereka adalah sahabat kental. Maka melalui Dewi, Sekar dimasukkan kerja di satu restoran besar di Bali dan dia menjadi seorang kasir. Proses berjalan, Sekar mulai kerja dan Sekar tinggal di salah satu pavilion dengan keluarga besar Pak Nyoman dan Ibu Nyoman. Ibu Nyoman dan Pak Nyoman setelah keluarga besarnya inilah yang banyak membantu Sekar dalam kehidupannya. Dari mulai pada saat Sekar melahirkan sampai mengurus Santo, anak Sekar yang tunggal ini, Pak Nyoman dan keluarga berandil besar. Di mana pada saat Sekar harus berangkat kerja, Santo ditinggal di rumah bersama Ibu Nyoman dan Bapak Nyoman. Diuruslah sama keluarga itu seperti cucunya sendiri. Proses berjalan bahwa sampai dengan Santo itu besar dan mulai kerja, Santo dan Sekar tinggal di rumah Pak Nyoman dan Ibu Nyoman. Kebetulan Santo sekarang sudah bekerja di tempat pelatihan menyelam, scuba diver seperti itu. Maka si Santo karena memang dari SMP dia sudah mulai ekskulnya menyelam, maka dia mahir dalam menyelam dan dia menjadi penyelam handal, di mana dia harus membimbing dan menemani para wisatawan yang ingin melihat keindahan biota laut maupun ikan-ikan laut di wahana wisata laut di Bali. Kemahirannya menyelam membuat Santo menjadi karyawan tetap di scuba diver yang dimiliki orang Australia. Dalam perjalanannya, Santo bekerja di samping dia adalah seorang guide di Taman Wisata Laut Bali. Dia juga adalah seorang pendidik buat penyelam-penyelam pemula. Dan di sana Santo mempunyai teman dekat yang kental benar, itu namanya Alit. Dan Alit sering tidur di rumahnya Santo karena sudah begitu dekat seperti keluarga. Ibunya Santo, Sekar, juga menganggapnya dia sebagai anaknya sendiri. Dalam satu kesempatan, pemikiran Sekar mengenai anaknya, anak sulungnya, anak tunggalnya, dia berpikir bahwa sudah waktunya untuk menikah, tapi belum pernah dilihat ada perempuan yang dibawa ke rumahnya. Maka bertanyalah Sekar kepada sahabat dekatnya Santo, yaitu Alit. Alit, tolong bantu ibu. Ibu sudah pengen nimbang cucu. Untuk itu coba dibantu Santo, dibujuk untuk bisa mulai kenal perempuan dan berpacaran. Alit cukup tertegun saat itu karena ternyata Alit secara terbuka mengatakan bahwa, Bu, memang Santo itu terlalu acuh sama perempuan dan dia tidak suka dengan perempuan. Alias Santo itu sebenarnya adalah seorang homoseksual. Begitu kaget dan terkejut dan setengah tidak percaya Sekar melihat anaknya yang gagah, seterek, dan penyelam ulung di tempatnya bekerja. Tidak mungkin anak saya menjadi seorang gay. Tapi rasa penasaran yang dialami oleh Sekar membuat dia ingin mengetahui kegiatan hari-harinya Susanto di luar rumahnya. Maka dengan menyamar dia mengintip kegiatan Santo. Sehari, 2 hari belum ada hasilnya. Di hari keempat dia melihat Santo di belakang kantornya di dekat semak-semak belukar sedang asik berciuman dengan nafsu yang tinggi dengan seorang pria.
Begitu hancur hatinya Sekar. Sekar berlari pulang, dia pulang ke rumahnya, dia menangis sebisanya karena dia kecewa, khawatir, dan semua berkecamuk di dalam dadanya. Mulai saat itu Sekar berpikir untuk bisa bagaimana mengobati anak tunggalnya ini supaya bisa normal, tidak lagi menjadi seorang gay. Datanglah dia ke seorang psikolog di Bali yang cukup terkenal. Sekar berpikir bahwa dia harus mengeluarkan uang banyak, tapi nggak apa-apa. Yang penting anak saya bisa sembuh. Setelah dijumpai psikolog itu, maka psikolog itu memberikan petunjuk bagaimana cara mengobati seperti ini, dan semua saran dikatakan oleh psikolog itu dijalankan oleh Sekar. Kondisinya dalam 3 bulan itu ternyata hasilnya 0 dan gagal yang dikatakan dokter itu. Tambah gamang dan makin khawatir bagaimana masa depan anak tunggal saya ini. Di tengah kegalauan dan kekhawatiran, dia berjumpa dengan sahabatnya, dan sahabatnya memberitahu bahwa di Pandeglang ada seorang haji dan orang pintar yang mumpuni, yang bisa mengobati semua penyakit, termasuk mengobati seseorang yang penyakit gay. Tanpa berpikir panjang, Sekar berangkat naik pesawat ke Jakarta. Setelah itu menyewa mobil untuk langsung ke Pandeglang, ke rumah Haji. Dari situ setelah jumpa dengan Haji, dia bicara bahwa penyakit anak saya seperti ini Pak Haji. Kondisinya seperti ini dan khawatir. Bisakah Pak Haji menolong saya untuk bisa menyembuhkan anak saya? Baik Ibu, kita akan coba berikhtiar. Dan kebetulan Pak Haji ini adalah masih titisannya Mbah Suro, penunggu daripada Gunung Tidar di Magelang. Dan Pak Haji ini memiliki pesantren jin yang banyak. Bu, kalau memang Allah sudah ingin bisa menyembuhkan putra Ibu, maka insya Allah bisa sembuh. Kita berdoa dan berikhtiar bersama. Maka caranya bagaimana Pak mengobati anak saya? Saya akan kirimkan salah satu santri jin saya yang tercantik, yang dari Tidar Magelang, yang bernama Aini. Maka saya akan utus dia untuk bisa ngobatin anak Ibu dengan cara pelan-pelan menjadi pacarnya, pelan-pelan menggoda Santo supaya dia bangkit gairahnya menjadi seorang laki-laki yang normal. Terima kasih Pak Haji. Kalau memang dengan keyakinannya, maka Sekar berani mengeluarkan sebagai maharnya untuk mempertajam keinginannya, dan ritual akan dilakukan Pak Haji. Dikirimlah Aini, jin perempuan yang cantik yang di bawah asuhan Pak Haji Mukti. Dan dalam satu kesempatan bertemulah Santo dengan Aini. Di situ mereka berkenalan singkat, saling bertukar nomor HP. Dalam proses perjalanan, karena ditugaskan oleh Pak Haji Mukti, jin perempuan yang cantik ini maka terus menggoda Santo. Mereka lama-lama sering ketemu dan sering berjalan sama-sama, mulai makin dekat. Begitu Aini mengetahui, gairah Santo mulai timbul, dan sebagai seorang pejantan laki-laki mulai terasa. Dan dari situ setelah Aini memahami juga bahwa gairah daripada Santo mulai timbul terhadap perempuan, pelan-pelan Aini menarik diri karena diperintahkan oleh Pak Haji Mukti seperti itu. Begitu ada rasa kehilangan dan kecewa Santo karena ternyata pacar gaibnya hilang begitu aja tanpa rimbanya. Santo tetap lakukan pekerjaannya sebagai pembina daripada penyelam-penyelam pemula dan sebagai guide untuk para wisata-wisata yang datang dari luar, dari Italia, Eropa Barat, Eropa Timur, bahkan dari New Zealand, juga dari Singapura. Nah, salah satu daripada anak didik Santo adalah seorang yang hobi penyelam. Perempuan ini lumayan cantik dan dia bernama Siti Aisyah. Setiap dia melakukan penyelaman atau pelatihan selam bersama Santo, dia selalu dikawal karena Siti Aisyah ternyata adalah anak seorang yang kaya raya di Singapura, pengusaha minyak yang tajir, tapi dia keturunan Melayu. Maka perlahan proses itu berjalan dan Santo mulai tertarik. Setelah diobati oleh Aini melalui Pak Haji Mukti tadi, Santo mulai merasa tertarik dengan perempuan. Birahinya mulai tumbuh. Pelan-pelan proses itu berjalan. Dan Sekar melihat itu cukup senang dan cukup berhasil dan merasa pengobatannya berhasil. Tiba satu malam, Santo bicara kepada Sekar ibunya. Bu, saya punya pacar dan saya mau melamar pacar saya yang bernama Aini. Begitu kaget, setengah girang Sekar bahwa
anaknya Santo sudah mulai bernafsu dan sudah mulai tertarik dengan wanita, sehingga penyakit homoseksualnya perlahan akan hilang. Sekar menjawab bahwa baik, kalau memang kamu yakin bahwa itu adalah orang yang baik dan bisa kamu terima sebagai istri kamu nantinya, kita persiapkan. Walaupun dalam kondisi kita yang sederhana, kita akan bicara sama orang tuanya. Dengan kekhawatiran dan kegalauan Sekar bahwa mereka hanya berdua yang di sana, maka Sekar memanggil paman Sekar, yaitu kakak ayahnya yang ada di Kediri, untuk bisa hadir dan menemani mereka ke Singapura berjumpa dengan keluarga besar dan ayahnya Siti Aisyah. Berangkatlah mereka. Ternyata sahabatnya dua, sebelum Sekar dan Santo juga pamannya ke sana, dalam proses pacarannya Aini dengan Santo, Aini sering bercerita kepada ayahnya, kepada ibunya bahwa dia mengenal seorang pria begini. Maka dia tertarik. Maka pada saat Sekar dan pamannya juga Santo datang ke rumahnya, diterima dengan baik oleh ayahnya Siti Aisyah. Di situ Sekar langsung melamar, secara cepat diproses oleh ayahnya Siti Aisyah karena orang tajir di sana, dipersiapkan secepatnya, dan mereka pada saat minggu itu juga mereka melakukan pernikahan dan resepsi yang cukup meriah. Di sana Sekar melihat bahwa saudagar-saudagar kaya yang diundang oleh bapaknya Siti Aisyah. Dari situ Sekar merasa haru dan bangga bahwa ternyata anak saya bisa sembuh, alhamdulillah. Pada saat menjalani proses pengobatan dan kegalauannya, si Sekar mendekatkan diri, melakukan sholat tahajud, dan ibadahnya wajibnya tidak pernah tinggal, berzikir, terus memohon ampun dan mohon petunjuk pada Allah untuk bisa menyembuhkan anaknya Santo dari penyakit gayanya. Nah, ini hasilnya. Ternyata Santo udah mulai tertarik dengan perempuan dan sudah berhasil menikah dengan Siti Aisyah. Sahabatnya dua, karena tajirnya ayah Siti Aisyah, maka Aisyah dibelikannya rumah yang cukup besar di Bali oleh ayahnya. Juga dibangunkan restoran di Bali yang cukup besar untuk kehidupan Aisyah dan Santo. Dalam proses perjalanan itu, ternyata pada saat Siti Aisyah itu melakukan pelatihan penyelam bersama Susanto, itu selalu dikawal sama pengawal pribadi ayahnya, karena memang orang tajir. 3 pengawal yang selalu mengawal Siti Aisyah dalam pelatihan penyelaman bersama Santo. Tanpa disengaja, 3 dari pengawal Siti Aisyah itu adalah salah satunya adalah Heru, yaitu mantan suaminya Sekar yang merupakan ayah daripada Santo. Mereka berjumpa di sana tanpa disengaja, dan saat itu Heru juga terkaget-kaget bahwa mereka bisa berjumpa. Perlahan prosesnya berjalan, Heru pun kembali meminang Sekar untuk bisa nikah kembali, dan mereka akhirnya menikah kembali. Begitu komplit kebahagiaan Sekar setelah melihat anaknya Santo sembuh dari penyakit gayanya dan bisa nikah dengan Siti Aisyah yang juga kaya raya. Proses itu juga bertemu dengan suami lama Heru, yang akhirnya mereka menikah lagi antara Heru dan Sekar. Karena keseriusan Sekar dalam menjalani kehidupan yang sulit itu, bersujud kepada Allah. Ini buah daripada dia sering bertahajud, bangun tengah malam, berzikir sambil berdoa dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, bergantung hidupnya kepada Allah. Ini buahnya, dan mereka sekarang berkumpul menjadi keluarga kembali yang utuh setelah sekian lama berpisah. Mari kita ambil hikmah positif dari kisah ini dan dari perjalanan seorang ibu yang dengan tulus mendoakan anaknya dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Sampai di sini episode yang bisa saya bawakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Inilah kisah dan contoh kegigihan seorang ibu dalam mengarungi kehidupannya. Demikian yang biasa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.